Halo Sobat Film, selamat datang di channel Alur Film. Kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah film yang bakal bikin kalian menebak-nebak siapa pelakunya di balik kasus yang sedang terjadi pada saat ini. Dan film ini penuh plot twist karena pelaku dari si pelaku aslinya adalah orang terdekat. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah penangkapan atas kasus hilangnya nyawa 12 orang polisi di sebuah bar akibat keracunan. Dan terlihat seorang anak yang menangisi ayahnya karena sebenarnya bukan ayahnya lah pelaku atas tewasnya polisi tersebut. Ayahnya dituduh dan dinyatakan bersalah atas kasus yang tidak pernah dilakukannya sama sekali. Dan disinilah aksi balas dendam bocil ini dimulai. Beberapa tahun kemudian, Kapten Choi, salah satu anggota polisi, mendapatkan kenaikan jabatan atas prestasinya yang selalu handal dalam menangani kasus sulit sekalipun. Untuk merayakan hal tersebut, Kapten Choi dan beberapa anak buahnya merayakan sebuah kenaikan jabatannya di sebuah bar. Setelah selesai acara minum-minum, anak buahnya memesan taksi untuk Kapten Choi karena pada saat itu sang kapten tidak membawa mobil. Awal perjalanan baik-baik saja, namun ketika di tengah perjalanan, sang kapten bukannya diantar pulang di jalan yang benar, namun malah berhenti di tempat yang sepi. Ternyata sopir taksi tersebut mempunyai niat jahat kepada Kapten Choi. Ia mengeluarkan sebuah senjata dan mengarahkannya kepada sang kapten. Gelut pun terjadi. Namanya seorang polisi sudah pastinya jago dalam menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh. Bahkan Kapten Choi menyerang balik dan berhasil menewaskan pria tersebut. Namun masalah yang sebenarnya baru dimulai. Awalnya Kapten Choi ingin melaporkan kejadian yang baru saja terjadi kepada atasannya. Namun mengingat ia akan naik jabatan, ia pun mengurungkan niatnya dan menghapus seluruh sidik jari yang ada di sekitar TKP. Dan seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keesokan harinya, berita mengenai seorang pria yang tewas gantung diri di sebuah kren pun menyebar. Kapten Choi yang melihat jasadnya terkejut ketika melihat bahwa jasad tersebut adalah pria yang dia bunuh tadi malam. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang meletakkan jasad tersebut di atas kren yang sangat tinggi. Sementara sebelumnya Kapten Choi meninggalkan jasad tersebut di sebuah lahan kosong. Penelusuran dan penyelidikan pun dilakukan. Petugas Wu menyuruh Dong Jae untuk memeriksa mobil taksi si korban. Setelah diperiksa, Dong Jae menemukan sebuah barang bukti berupa jepit kuku yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun ia malah menyimpan barang tersebut. Direktur meminta Kapten Choi untuk menyusut tuntas kasus ini untuk mencari pelaku atas kasus ini. Penyelidikan dimulai dengan melihat seluruh CCTV yang ada di kota untuk melihat pergerakan kemana saja taksi tersebut berjalan. Dan dijelaskan bahwa taksi tersebut membawa seorang penumpang. Ekspresi sang kapten seketika menjadi tegang. Untuk mengetahui siapa penumpang yang dibawa oleh sopir taksi tersebut, maka perlu dicek CCTV di mana taksi itu menjemput penumpang. Di kamera CCTV terlihat bahwa ada orang lain yang membawa jasad tersebut dan meletakkannya di atas kren. Atas informasi itu, dilakukan pengejaran kepada pria tersebut. Melihat adanya polisi yang lewat, pria itu kabur, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kapten Choi yang berhasil menemukan pria itu terlebih dahulu dan didapatkan informasi bahwa pria tersebut hanya disuruh untuk membawa jasad tersebut. Artinya, ada pihak lain yang terlibat dalam penggantungan jasad itu. Namun Kapten Choi tetap mendor pria itu untuk menghilangkan bukti dan menyatakan bahwa pria itulah pelakunya. Namun kasus belum selesai begitu saja. Direktur mendapatkan hasil tes DNA bahwa pelaku terduga tidak ada hubungannya dengan jasad tersebut. Artinya bukan pria itulah pelakunya. Kapten Choi yang mendengar hal itu hanya terdiam, berharap agar kasus ini segera ditutup. Kapten Choi yang sedang duduk termenung dihampiri oleh Dong Jae. Ia bercerita bahwa ia sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Ia juga melihat CCTV yang memperlihatkan ketika taksi tersebut menjemput penumpang. Dan siapa penumpang di dalamnya. Ia tak percaya bahwa kapten yang sangat ia percayai adalah dalang kasus ini.
dan ia menyerahkan sebuah gunting kuku yang sebelumnya ia temukan di dalam taksi si korban, beserta rekaman CCTV pelaku yang sesungguhnya. Sementara itu, seorang pria bernama Kim Jin-gyu datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengatakan bahwa dirinya lah orang yang menggantung jasad yang dibunuh oleh Kapten Choi di kren konstruksi. Interogasi pun dilakukan, namun sebelum itu, ia meminta agar mikrofon yang tersambung ke semua orang dimatikan. Dia mengatakan bahwa dia tahu Kapten Choi lah yang telah membunuh sopir taksi, bahkan pada saat kejadian, Kim Jin-gyu berada di tempat tersebut dan merekam semua kejadian pada saat itu. Ia meminta untuk membantunya menghabisi sang direktur polisi jika tidak ingin rekaman Kapten Choi tersebar. Kasus ini pun dilimpahkan ke Kapten Kang karena Kapten Choi tidak berhasil mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kim Jin-gyu dibebaskan oleh Kapten Kang karena dari hasil interogasi tidak diperoleh informasi apapun. Kapten Choi yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Kim Jin-gyu. Tempat di sebuah parkiran, Kapten Choi ditelepon oleh Kim Jin-gyu dan mengatakan bahwa di mobil Pak Komisaris telah dipasang sebuah peledak. Dan benar saja, ketika Kapten Choi mencoba menghentikan mobil Pak Komisaris, dan boom, mobil tersebut meledak beserta Pak Komisaris di dalamnya. Kapten Choi berusaha mengejarnya hingga ia menemukan Kim Jin-gyu. Di sana Kim Jin-gyu mengungkapkan bahwa dia bukanlah orang yang menggantung jasad tersebut di kren, melainkan dia hanyalah seorang aktor yang disuruh oleh orang lain untuk memerankan perannya bahwa ia seolah-olah dialah pelakunya. Nah, makin bingung kan? Dari dua orang tersangka yang ditangkap, keduanya hanyalah disuruh oleh seseorang. Artinya ada orang pertama di balik ini semua. Di sisi lain, petugas Wung menelaah kembali kasus yang terjadi saat ini. Ia menyadari bahwa kasus ini ada hubungannya dengan kasus beberapa tahun yang lalu mengenai penangkapan pelaku yang menewaskan dua orang anggota polisi sekaligus. Petugas Wong menyadari ada aksi balas dendam yang dilakukan oleh anak pelaku yang ditangkap belasan tahun yang lalu, yang mana anak tersebut kini sudah dewasa dan ingin membalaskan dendamnya kepada petugas yang dahulu menangkap ayahnya. Anak tersebut adalah Dong Jae. Sebuah kenyataan yang tidak disangka-sangka, Dong Jae yang merupakan anak baik-baik adalah dalang dari kerumitan kasus ini. Petugas Wo yang mengetahui hal tersebut tidak menyangka bahwa anak buah yang dia sayangi adalah dalang dari kasus ini. Hingga perkelahian pun terjadi dan hasilnya petugas Wo tewas di tangan Dong Jae. Setelah menghabisi petugas Wu, Dong Jae menelpon Kapten Choi untuk menemuinya di sebuah taman. Di sini barulah terungkap kasus kematian 12 petugas polisi belasan tahun yang lalu. Saat itu Dong Jae kecil melihat ayahnya sedang disiksa oleh 12 polisi tersebut. Ia yang sangat sayang kepada ayahnya berniat membalaskan dendam dengan mencampuri racun ke dalam minuman polisi tersebut, sehingga 12 polisi itu pun tewas. Ayahnya pun ditangkap karena pada saat itu ayahnya lah yang melayani polisi-polisi tersebut. Di hadapan para polisi, Dong Jae kecil mengatakan bahwa dirinya lah pelakunya, namun tidak ada satupun polisi yang menanggapinya. Sehingga ia pun harus menelan pilu ketika ayahnya ditangkap tanpa ada bukti yang kuat. Dan itulah yang ingin Dong Jae lakukan saat ini. Ia ingin anaknya Kapten Choi melihat Kapten Choi ditangkap di hadapan anaknya sendiri. Karena semua orang sudah tahu bahwa Kapten Choi lah yang telah menewaskan sopir taksi pada malam itu. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Dong Jae pun melakukan bunuh diri karena misinya telah selesai. Dan film pun selesai. Film ini penuh plot twist guys, dan adegan yang tak terduga dari awal film hingga selesai film. Salah satu film ini wajib kalian tonton, meskipun hanya trailernya saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tulis komen kalian di bawah. Film apa lagi yang harus Mimin bahas. Dan akhir cerita, see you guys.